Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suli Andriansa, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bintan. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada seorang guru rekan saya, yaitu Ibu Juniatin, yang mana Ibu Juniatin ini adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Assalamualaikum Bu Juni. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik, yang mana kegiatan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu meningkatkan kompetensi terkait kompetensi dalam melaksanakan proses pembelajaran, Bu. Oke, baik Pak. Nah, dalam supervisi akademik ini ada beberapa tahapan, Bu. Jadi yang tahapan yang pertama ini namanya tahapan praobservasi. Jadi pada tahap praobservasi ini saya akan melakukan praobservasi dengan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya. Oke, baik. Nah, jadi Bu, kira-kira nanti Ibu pelajarannya materi tentang apa? Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi kepada peserta didik saya, yaitu tentang comparison atau perbandingan dalam bahasa Inggris. Perbandingan. Jadi Ibu akan mengajarkan materi tentang perbandingan di kelas 10 TKJ, di Pak. kelas 10 TKJ, teknik komputer jaringan ya. Iya, betul. Nah, bisa ceritakan Ibu, sampaikan tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran Ibu nanti apa tujuan pelajarannya? Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran saya itu, saya mengharapkan peserta didik itu bisa membandingkan orang, benda, atau sesuatu hal dalam kehidupan mereka. Jadi setelah melakukan pembelajaran nanti, yang Ibu harapkan oleh peserta didik nanti, mereka bisa melakukan perbandingan dengan baik yang benar, Bu, ya? Ya, dalam bahasa Inggris tentu ya. Bahasa Inggris, ya. Nah, terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, pasti Ibu telah melaksanakan beberapa persiapan, Bu, ya? Ya, Beberapa betul. persiapan. Jadi kira-kira persiapan apa yang telah Ibu lakukan untuk pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran ini saya sudah menyiapkan satu buah perangkat RTP, kemudian saya menyiapkan LKPD, materi ajar, dan evaluasi pembelajaran, Pak, yaitu berupa soal. Jadi lengkap sekali, Bu, ya, dari mulai RTP-nya, media pembelajarannya, Ya, betul, medianya. medianya, terus LKPD-nya, dan soal, Bu, ya, Ya, perangkat penilaian, Bu, ya. Nah, jadi Ibu, kira-kira strategi pembelajaran dan juga metode apa nih yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Ya, pada strategi pembelajarannya ini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, yaitu strategi untuk memfasilitasi dan juga menggunakan fasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan KSE pada awal pembelajaran ini. Oh iya. Metodenya, Bu? Metodenya saya menggunakan PBL, yaitu berbasis masalah, karena diharapkan nanti siswa itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada kehidupannya. Kemudian di dalam PBL juga terdapat diskusi, sehingga diharapkan nantinya akan adanya pembelajaran tutor sebaya. Oh, berarti pada metode PBL nanti ada diskusinya, Bu, ya? Ya, ada diskusinya. Baik, luar biasa sekali, Bu Juni. Kemudian Ibu, media pembelajarannya. Jadi media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti seperti apa? Media pembelajaran saya gunakan tentunya dengan e-fokus, kemudian laptop. Kemudian saya juga akan menggunakan media PowerPoint yang di dalamnya nanti terdapat video pembelajaran. Dan saya juga rencananya pada proses pembelajaran nanti saya akan menggunakan Kahoot, Pak. Oh, jadi Ibu sudah mempersiapkan slide PPT-nya, juga sudah ada video pembelajarannya juga, LKPD-nya, dan juga nanti ada games Ya, menggunakan Kahoot, ya. Luar biasa sekali, Bu Juni. Nah, kira-kira Bu bisa tidak Ibu ceritakan secara singkat
kegiatan pembelajaran Ibu nanti yang Ibu lakukan nanti seperti apa? Pada pertemuan ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya juga Pak, aktivitas yang saya lakukan yang pertama yaitu ketika saya masuk kelas, kemudian pembukaan kepada siswa, saya mengucapkan salam, kami berdoa, kemudian menanyakan kabar, mengabsen siswa, kemudian itu pada bagian awalnya juga saya melaksanakan KSE dengan siswa agar siswa bisa rileks sebelum proses pembelajaran. Kemudian setelah itu saya menanyakan juga tentang pengalaman-pengalaman tentang materi dulu, menggali pengalaman siswa dalam kehidupannya terkait materi yang saya ajarkan. Kemudian setelah itu saya menampilkan satu buah video tentang materi dan siswa diminta untuk menyimak video tersebut. Kemudian kami berdiskusi terkait video atau informasi apa yang ada di video tersebut. Setelah itu kami diskusi juga. Saya akan memberikan penguatan kepada siswa terkait informasi-informasi yang berhubungan dengan materi hari ini. Kemudian setelah saya memberikan penguatan, saya akan mengajak siswa untuk bermain games Kahoot untuk memantau sejauh mana pengetahuan siswa terkait materi ini. Kemudian setelah saya memberikan games, baru saya akan memberikan soal lagi akan membentuk kelompok. Kemudian saya memberikan soal terkait materi saya. Mereka akan berdiskusi sesama siswa. Kemudian saya akan meminta mereka mengumpulkan tugas. Kemudian setelah itu baru penutup. Oke, jadi sudah sangat untuk sekali Bu ya, dari mulai kegiatan pembuka, kegiatan inti sampai penutup sudah Ibu siapkan dengan matang. Nah, jadi Bu, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Ya, dalam percakapan ini saya mendapatkan gambaran apa aktivitas-aktivitas yang harus saya lakukan nanti ketika mengajar di kelas. Oke Bu, terima kasih atas waktunya untuk kita melaksanakan kegiatan observasi hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan observasi yang akan kita lakukan di kelas nanti. Oke, sampai jumpa di kelas berikutnya. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Okay, please, captain of the bus, the little friend, right to the bus. Let's pray. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, who is absent today? Only one? Yes. Okay, good. I hope all of you in good condition. And then, before we start our study, hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Rilekskan tubuh kalian. Mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, atau membandingkan. Jadi, have you ever compare something? Maybe about your skill. Jadi pernah nggak kalian membandingkan sesuatu atau membandingkan seseorang dengan diri kalian sendiri atau dengan diri kawan kalian? Pernah nggak? Nah, contohnya seperti gini. Wah, Robi lebih pintar daripada Galang. Nah, itu adalah satu contoh perbandingan. Kemudian tujuan dari belajar tentang
antara sifat Randy dengan Rizky. Nah, tujuannya adalah kalian bisa membandingkan yang satu dengan hal yang lain. Okay, now this is a video about our material today, degree of comparison. Let's watch this video and simak video ini terkait materi ini dengan baik. Tetap menggunakan rumus subjek plus is plus s plus adjective plus s plus subject. Contohnya, Kiki's room is as comfortable as Tita's room. Di sini maksudnya bahwa ruangan Kiki itu sama nyamannya dengan ruangan kita. Nah, meskipun membandingkan dua ruangan, tetapi sifat dari ruangan itu sama-sama nyaman. Makanya kita From this video, what is the information from the video you get? Jadi informasi apa yang kalian dapatkan dari melihat video tadi? Ya, tentang pembahasan kata perbandingan. Ada lagi? Apa informasi yang kalian dapatkan dari video tadi? Tentang penggunaan terbagi. There are three kind of comparison. The first is positive degree, second comparative degree, and number three is superlative degree. Jadi untuk comparison itu ada tiga tipe. Yang pertama positif, yaitu is used to compare two things that are equals. Apa? Kenapa dia nicer? Ya, karena membandingkan dua benda, kemudian terdiri dari satu label, satu suku kata. Oke. Tadi kan kita sudah mengerjakan games atau tugas melalui Kahoot. Nah, this is the time for discussion. Jadi sekarang ini adalah waktu berdiskusi. Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 7 kelompok. Each group of 5. Jadi setiap grupnya itu 5 orang. Ibu sebutkan ya. Nanti kalian langsung duduk berkelompok. Oke? Kelompok pertama Cinta, Clara, Galang, Naila, Ria. Kelompok kedua Robi, Hair, Farhan. attention today and you're active in my class.
But before we closing this meeting, please captain of the class closing this meeting now. Be ready, class. Let's pray. Finish. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget, for the next meeting, we still learn about the comparison degree. Thank you very much. Let's say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Juni. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke Bu Juni, hari ini kita kembali lagi melakukan aktivitas supervisi akademik yang mana hari ini adalah tahap yang 3 yaitu pasca observasi. Jadi di tahap pasca observasi ini sama seperti saat pra-observasi, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ke Ibu terkait pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada saat observasi di waktu kemarin. Nah, dari hasil pembelajaran Ibu yang telah Ibu sampaikan, apakah ini sudah sesuai dengan rencana atau mungkin ada yang terlupa atau seperti apa nih Bu? Pada kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin itu memang ada beberapa hal yang saya lupa laksanakan di kelas saya. Yang pertama, pemberian motivasi kepada peserta didik. Kemudian saya lupa untuk melakukan ice breaking ketika siswa itu terlihat mulai bosan dalam proses pembelajaran. Oh, jadi pada saat kemarin Ibu terlupa memberikan motivasi ya Bu ya? Ya. Oke, nah ini Bu, saya bertanya tentang perasaan nih. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih setelah selesai mengajar kemarin? Sebagaimana pada waktu pra-observasi Ibu telah mempersiapkan dengan sedemikian rupa dengan strategi, metode, media. Nah, jadi gimana nih perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan saya cukup lega karena semua aktivitas-aktivitas yang sudah saya rancang pada perangkat pembelajaran saya dapat saya laksanakan dengan cukup baik di kelas saya, Pak. Oh, jadi sudah lega Bu ya? Ya. Nah, kemudian Ibu, dari waktu kita pra-observasi kemarin, Ibu ini ada menyampaikan tujuan-tujuan atau hal-hal lain yang ingin Ibu capai. Nah, setelah observasi ini, apakah hal tersebut tercapai, Bu? Menurut saya sejauh ini saya rasa tujuan dari pembelajaran saya itu sudah tercapai karena setelah observasi kemarin saya masuk ke kelas, saya menanyakan tentang materi yang saya ajarkan ketika observasi itu, siswa dapat membandingkan sesuatu atau orang yang ada di sekitarnya. Berarti secara keseluruhan apa yang Ibu rencanakan tujuannya itu tercapai Bu ya? Iya, betul Pak. Ya. Nah, saya rasa Bu melihat pembelajaran Ibu kemarin itu sudah cukup keren sekali, bagus sekali. Karena menggunakan media yang interaktif, juga video pembelajaran, dan ada games juga dengan menggunakan Kahoot. Nah, kira-kira ini ada tidak Ibu yang Ibu rasakan ini masih menjadi kekurangan? Nah, kekurangan itu ataupun hal yang ingin Ibu perbaiki dan juga ingin Ibu kembangkan. Yang kira-kira ini bagus nih menurut Ibu nih, seperti strategi atau media atau seperti apa? Kalau merefleksi dari kegiatan pembelajaran saya itu, kekurangan saya itu ya itu Pak, di lupanya saya memberikan motivasi kepada peserta didik. Memang hal itu tidak terlalu menjadi masalah yang besar, cuma dengan kita memotivasi peserta didik itu, maka mereka akan merasa senang, merasa tertarik dan enjoy dalam pembelajaran. Oh, jadi untuk mengatasi hal lupa Ibu akan menggunakan catatan kecil Iya, ya? catatan kecil Iya, Pak. catatan kecil agar nanti tahap-tahap pembelajarannya tidak lupa. Ya. Oke Bu, nah untuk yang ingin Ibu tingkatkan Ibu, kira-kira ada nggak hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan? Ya, untuk yang saya tingkatkan itu semuanya kan kalau kekurangan itu menurut saya berasal dari diri saya. Yang saya ingin tingkatkan itu tentang kemampuan saya dalam penggunaan teknologi, terutama pada aplikasi-aplikasi atau games-games yang menunjang
menunjang pembelajaran sehingga di kelas nanti itu siswa itu lebih aktif lagi, lebih senang lagi, dan saya ingin juga mempelajari tentang pembelajaran interaktif siswa. Jadi Ibu ingin mengupgrade kemampuan Ibu Ya. terkait penggunaan pembelajaran yang interaktif. Ya. Nah, jadi ini untuk meningkatkan itu kira-kira apa nih rencana Ibu? Rencana saya akan berkolaborasi dengan rekan saya, baik yang dalam lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan MGMP, Pak. Dan kemudian saya juga akan mencari informasi terkait adanya pelatihan yang menunjang tentang pembelajaran interaktif dan dalam peningkatan IT juga. Jadi cara Ibu meningkatkan dengan cara berkolaborasi dan mencari informasi tentang pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira kapan Ibu hal ini Ibu akan laksanakan? Menurut saya sih ini sedang berjalan ya, karena saya juga sering sharing juga dengan kawan-kawan saya yang di MGMP, kemudian dengan rekan-rekan yang ada di sekolah juga tentang pembelajaran interaktif ini. Oke. Nah, jadi Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Ya, jadi ini Bu namanya sesi coaching. Jadi pada sesi coaching ini Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan Ibu, dan juga Ibu secara mandiri dapat mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, baik Ibu, terima kasih. Saya rasa tahapan pra-oswasi ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.